Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ruang Dengar ID, tempatnya cerita horor bersama Mbah Mar Faung. Apa kabar sobat horor? Semoga kabar baik selalu dan semoga hari ini juga menjadi hari yang menyenangkan untuk para sobat horor semua. Berikut ini adalah lanjutan cerita horor penjaga makam bagian ke-7 yang berjudul Kebenaran yang akan terkuak. Yang belum dengerin part sebelumnya, sobat horor bisa cek linknya di kolom deskripsi video ini. Cerita yang ditulis oleh MC Diktanya Demit ini bisa sobat baca langsung, yang linknya sudah Mbah sertakan juga di kolom deskripsi video ini. Terima kasih untuk sobat horor yang sudah subscribe channelnya Simbah, yang sudah like juga video-videonya Simbah. Oleh karena itulah Simbah jadi makin semangat dalam mengembangkan channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bantu Simbahnya supaya segera dapat bergabung di YouTube Creator Awards. Sekarang pastikan pintu dan jendela sudah terkunci. Posisikan keberadaan sobat horor dengan aman serta nyaman. Pasang headset kalian karena ceritanya akan segera Mbah mulai. Ari yang kembali dari rumah Wawan rupanya melakukan hal yang tidak terpikirkan olehku dan oleh Jajang. Hari itu tentu saja menjadi sebuah perdebatan atas apa yang sedang dia lakukan di pagi itu. Namun Ari bersikeras bahwa dia harus melakukan hal tersebut karena sebuah alasan yang dia sembunyikan dari kita berdua. Aku berdiri di sebuah jalan setapak yang menanjak. Dengan sisi kiri dan kanan terdapatnya banyak sekali ilalang yang tinggi. Entah ada di mana aku sekarang. Namun di atas sana ada sinar bulan purnama yang terang bersamaan dengan bintang-bintang yang berhamburan menutupi langit malam yang sunyi. Tak ada suara dari hewan-hewan malam di tempat aku berpijak sekarang. Semuanya terasa hening. Yang ada hanyalah angin yang berhembus pelan dari atas, yang membuat tubuhku menggigil seketika pada malam itu. Aku hanya bisa melihat ke sekeliling jalan tersebut. Ilalang yang tinggi membuat aku tidak bisa menebak di mana aku sekarang. Aku pun menoleh ke belakang dan di sana terlihat ada beberapa titik cahaya kecil di bawah sana. Titik-titik cahaya itu terlihat di antara pepohonan lebat yang menutupinya. Aku melihat titik-titik cahaya itu secara perlahan dan ternyata titik-titik cahaya itu seperti bergerak mendekat di antara pepohonan di tengah kegelapan malam. Semakin lama, titik-titik cahaya itu semakin dekat. Aku yang masih berdiri di tempat ini hanya bisa melihatnya ketika cahaya itu pun mendekat. Ketika cahaya itu mendekat, rupanya itu adalah beberapa manusia yang membawa obor. Mereka datang dari arah hutan yang ada di bawah sana, sambil membawa sesuatu yang mereka bawa dengan kondisi yang terikat. Ada beberapa orang yang membawa sesuatu benda seperti keranda mayat yang terbuat dari bambu. Namun keranda itu seperti terikat dengan erat dan keranda itu tertutup oleh kain berwarna hitam ketika sedang dibawa oleh mereka. Semakin lama, aku bisa melihat wajah-wajah mereka. Mereka tampak marah. Terlihat dari raut wajahnya yang menyeramkan bersamaan dengan beberapa senjata seperti golok dan pisau yang mereka bawa di salah satu tangannya. Entah apa yang mereka bawa pada saat itu. Namun, tepat ketika mereka keluar dari hutan dan akan memasuki jalan setapak yang menanjak ini, tiba-tiba salah satu tangan manusia keluar dari keranda mayat itu. Tangan itu terlihat menyeramkan karena banyak sekali luka yang ada di tangan tersebut. Tangan manusia itu mencekik seseorang yang ada di dekatnya, sehingga keranda mayat itu tiba-tiba oleng dan terjatuh bersamaan dengan orang yang ada di dekatnya. Semua orang yang ada di sana tiba-tiba panik. Mereka langsung mengangkat golok-golok mereka. Lalu tak lama mereka memukul tangan itu dengan sekuat tenaga. Dengan senjata yang mereka bawa, orang yang tercekik olehnya meronta-ronta kesakitan. Wajahnya pucat dengan mulutnya yang menganga. Tangan yang keluar dari keranda itu sepertinya mencekik orang itu dengan sangat kuat. Karena lehernya dari orang tersebut terlihat berdarah sehingga dia merasa kesakitan. Semua orang di sana benar-benar panik. Keranda mayat itu bergetar hebat.
orang yang ada di dalamnya seperti berusaha untuk keluar dari keranda yang sedang mengurungnya. Beberapa orang menahan keranda tersebut agar tutupnya tidak terbuka. Beberapa orang lagi terlihat berusaha untuk melepaskan tangan dari dalam keranda yang tiba-tiba keluar begitu saja. Golok dan beberapa senjata seperti pisau mereka tebaskan ke arah tangan itu dengan sekuat tenaga, sehingga akhirnya setelah beberapa menit berlalu, tangan itu kembali lepas dan masuk kembali ke dalam keranda tersebut. "Tali! Bawa tali! Ikat kembali kerandanya!" Beberapa orang berteriak untuk mengikat kembali keranda itu agar semakin kuat. Keranda tersebut semakin bergetar hebat karena terdengar jelas olehku seperti ada suara keras dari dalam keranda agar dirinya bisa keluar. Salah seorang yang ada di sana terlihat maju dan mendekat keranda tersebut. Sosoknya terlihat lebih tua dari orang-orang yang ada di sana. Dia memakai baju pangsi berwarna hitam dengan sebuah ikat kepala berwarna coklat tua bersamaan dengan sebuah gelang akar yang ada di salah satu tangannya. Mulutnya bergumam ketika dia menempelkan tangannya ke arah keranda mayat yang kini dia ikat lebih erat itu. Bahkan, dia beberapa kali menaburkan bunga 7 rupa ke arah keranda tersebut dengan kedua matanya yang terpejam. Secara perlahan, keranda mayat yang bergetar itu tiba-tiba tenang secara perlahan. Orang-orang di sekitar keranda itu terlihat benar-benar panik akan kejadian tersebut. Bahkan, salah seorang yang tercekik oleh tangan itu tiba-tiba mendekati orang tua tersebut dan bertanya, "Kirain sudah mati? Aku dan para warga sudah memastikan bahwa tubuhnya penuh luka akibat tebasan golok dan pisau dari para warga hingga dirinya tidak berdaya. Tapi, kenapa dia seperti hidup kembali?" tanyanya. Orang tua itu hanya terdiam. Dia hanya mengusap jenggot panjangnya beberapa kali sambil berkata, "Mau separah apapun lukanya, dia tidak akan mati apabila tubuhnya tidak terpisah-pisah. Makanya aku membawanya ke tempat ini agar jauh dari rumah warga. Kita akan memisahkannya di atas sana dan menguburkannya agar dia tidak menjadi teror bagi para manusia yang tinggal di kampung," kata orang tua tersebut sambil menatap keranda itu dengan tatapannya yang tajam. "Sudah, dia tidak akan bangun lagi dalam beberapa saat. Sekarang kita angkut lagi ke tempat yang sudah dituju, karena di sana sudah ada beberapa orang yang sudah menunggu dengan ternak-ternak mereka yang sudah mereka keluarkan dari kandang." Semua yang mendengarkan penjelasan dari orang tua itu langsung mengangguk. Mereka langsung berbicara satu sama lain sebelum akhirnya kembali mengangkat keranda mayat itu secara perlahan. Pemandangan yang aku lihat tadi tiba-tiba berubah secara perlahan. Sekarang aku seperti berada di puncak bukit yang dikelilingi oleh ilalang-ilalang yang tinggi di sekelilingnya. Obor-obor yang menyala kini menerangi tempat tersebut. Beberapa orang terlihat berdiri mengelilingi tempat itu sambil membawa obor yang dia bawa. Sedangkan beberapa orang lagi terlihat berkumpul di tengah-tengah. Mereka terlihat membuka keranda mayat itu secara perlahan. Aku melihat dengan jelas siapa mayat yang mereka bawa. Orang itu terlihat banyak luka di sekujur tubuhnya. Bahkan beberapa kulitnya sudah tersayat sehingga meninggalkan dagingnya yang merah dengan darah yang masih mengucur. Wajahnya nampak menghitam, seperti sudah terbakar parah oleh sesuatu yang membuat kulit wajahnya menghitam seperti itu. Entah apa yang orang-orang lakukan terhadapnya. Namun aku bisa dengan jelas bagaimana tubuhnya yang penuh luka itu diangkat, sehingga darah merah yang menetes itu tiba-tiba menempel ke baju dan celana dari orang-orang yang mengangkatnya. Orang yang penuh luka itu diletakkan di tanah. Lalu kaki kiri dan kaki kanannya diikat dengan sangat erat. Begitu juga dengan kedua tangannya. Kaki dan tangannya direntangkan secara perlahan. Bahkan lehernya pun diikat dengan sangat erat. Tali yang mengikatnya kini ditarik secara perlahan ke arah yang berlawanan, sehingga tubuhnya terlentang di tanah pada saat itu. Lalu, sesaat kemudian, tali itu kemudian diikatkan lagi kepada hewan-hewan ternak yang mereka bawa.
bagian kedua kakinya dia ikat ke kedua kerbau di sisi kiri dan kanan bawah. Lalu kedua tangannya dia ikat ke kedua sapi yang ada di sisi kiri dan kanan atas. Sedangkan lehernya ada beberapa orang yang memegangnya dengan sangat kuat agar dirinya tidak berontak. Entah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana, namun mereka seperti yakin melakukan hal tersebut meskipun orang tersebut nampak tidak berdaya. "Sudah saya ikat semua, Ki. Sekarang kita harus gimana?" kata salah seorang yang ada di sana. Dia bertanya kepada orang tua yang menjadi pemimpin dari apa yang sedang mereka lakukan di tempat itu. Orang tua itu kembali memegang janggutnya beberapa kali. Dia hanya mengangkat tangannya dan berkata bahwa dia akan membacakan mantra terlebih dahulu sebelum ritualnya dimulai. Semua yang ada di tempat itu langsung mengangguk. Mereka sudah siap dengan posisinya masing-masing dengan obor yang dia pegang sebagai penerangnya. Orang tua itu pun kini maju beberapa langkah. Dia mendekati orang yang terikat itu sambil bergumam seperti sedang membacakan sesuatu. Namun tepat dia sedang ingin memejamkan mata dan membacakan suatu mantra lanjutan terhadap orang yang terikat itu, tiba-tiba orang yang terluka itu tiba-tiba tertawa. Matanya yang terpejam kini terbuka kembali. Dia tertawa dengan mulutnya yang berdarah, seperti sedang menertawakan apa yang terjadi pada malam itu. Seketika, semua orang yang ada di sana panik. Bahkan dia menarik salah satu tali yang mengikatnya, sehingga membuat salah satu kerbau yang ada di sana terlihat mundur beberapa langkah. Orang tua yang memimpin di sana tiba-tiba panik. Dia pun langsung berteriak agar hewan-hewan ternak yang ada di sana jangan sampai tertarik olehnya. "Tahan! Tahan! Kalian semua bantu pegang talinya. Jangan sampai talinya lepas." Orang tua itu menunjuk semua orang yang ada di sana untuk membantu memegang tali yang mengikatnya. Seketika, dia kembali memejamkan mata di tengah-tengah suara tertawa yang menggema pada malam itu. Dia menggelengkan kepala, mulutnya bergumam dengan salah satu tangannya yang menunjuk ke arah orang yang terikat di depannya. Aku yang melihat pemandangan itu mendadak merinding. Aku tidak percaya bahwa aku melihat pemandangan yang begitu mengerikan tepat di depan mataku pada saat itu. Apalagi tepat ketika orang tua itu selesai bergumam atas apa yang dia bacakan terhadap orang yang terikat itu, tiba-tiba, "Tarik! Sekarang tarik segala arah!" Orang tua itu langsung berteriak. Dia memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk menyuruh hewan-hewan ternak itu agar menarik talinya secara perlahan. Kedua kaki dan tangannya ditarik paksa secara perlahan. Aku bisa dengan jelas bagaimana kaki dan tangannya itu tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Daging dan kulit yang menempel dengan tubuhnya secara perlahan terlepas. Kulitnya robek bersamaan dengan urat-urat yang menyambung terhadap tubuhnya. Beberapa kali aku mendengar suara tulang yang terlepas ketika kedua kerbau dan sapi itu berjalan ke arah yang berlawanan. Namun, orang yang tersiksa di sana seperti tidak merasakan sakit atas apa yang sedang dia alami. Dia masih bisa tertawa meskipun kedua kaki dan tangannya kini terlepas secara perlahan. Tubuhku memang terpisah, tapi aku masih bisa menjadi teror bagi kalian, terutama bagi semua yang melewati tempat ini. Tubuhku memang mati, tapi jiwaku tidak. Jiwaku akan menjadi teror bagi kalian hingga ke anak cucu kalian yang lupa akan keberadaanku di tempat ini, katanya dengan wajah yang menyeramkan. Aku akan menyiksa mereka, membuat siapapun yang melewati tempat ini mati dengan jiwanya yang tersiksa. Tunggu saja hingga waktunya tiba, di mana pada saat itu
keturunan kalian sudah lupa dengan apa yang terjadi di tempat ini. Aku akan kembali mengincar jiwa-jiwa keturunan kalian yang sudah lupa dengan peristiwa ini. Kaki dan tangan yang sudah terputus akibat kerbau dan sapi yang menariknya dengan sangat kuat itu kini tergeletak begitu saja di tanah. Namun, anggota tubuhnya yang sudah terlepas itu rupanya masih bergerak-gerak seperti mencoba untuk menempel kembali kepada tubuhnya yang masih terikat. Mereka semua yang menyaksikan itu tiba-tiba merasa ketakutan. Raut wajah kemarahan yang tadi mereka perlihatkan berubah menjadi sebuah kengerian yang mereka rasakan. Bagaimana tidak, tepat di depan mereka ada seseorang yang tangan dan kakinya terpisah, namun masih bisa tertawa dan tidak merasakan sakit sama sekali. Orang tua yang menjadi pemimpin di sana pun merasakan ketakutan ketika dia masih bisa tertawa seperti itu di tengah-tengah tubuhnya yang terpisah. Namun dia tidak akan membiarkan orang tersebut terus tertawa dengan sumpah serapah yang dia katakan di depan mereka semua. Sehingga orang tua itu langsung berlari ke arah kepalanya. Dia mencabut golok yang dia sarungkan di pinggangnya, lalu tak lama kemudian, serat! Dia menebaskan golok itu sekuat tenaga ke arah lehernya. Beberapa orang yang mengikat lehernya pun langsung menarik lehernya agar benar-benar terputus dari tubuhnya pada saat itu. Seketika, kepalanya pun akhirnya terpisah dari tubuhnya. Suara tawa dan sumpah serapah yang mereka dengar kini menghilang tepat ketika kepalanya terpisah dari tubuhnya. Cepat, bungkus semua potongan tubuhnya dengan kain hitam. Lalu, makamkan potongan tubuh ini secara terpisah. Namun, berikan satu makam yang layak bagi salah satu potongan tubuh ini. Karena agar para warga tahu bahwa dia dimakamkan di sini sebagai penanda agar mereka waspada terhadap jiwanya yang mungkin saja bergentayangan di tempat ini. Aku yang melihat pemandangan itu hanya bisa terdiam, di mana di sana aku ingat bahwa aku beberapa kali bertemu dengan potongan tubuh itu. Apalagi wajah yang aku lihat sepertinya mirip dengan wajah yang aku lihat di ruangan mayat pada saat itu. Seketika aku berbalik kembali melihat pemandangan yang gelap dari atas bukit tersebut. Dan di sana aku baru sadar bahwa sepertinya ini adalah sebuah pemandangan masa lalu dari pemakaman Bukit Indah yang aku tempati pada saat ini. Langit yang awalnya gelap kini secara perlahan berubah menjadi warna biru kemerah-merahan. Embun dari dedaunan dan rumput yang menutupi pemakaman terlihat dengan jelas. Juga kelelawar yang kembali ke sarangnya setelah berkeliaran pada malam hari untuk mencari makan. Terlihat dari sana sebuah gerbang makam yang mewah itu kini terbuka lebar. Pintu besi yang besar itu terbuka dengan kunci gerbang yang masih tergantung di sana. Suasana sepi dan sunyi di pemakaman tersebut kini seketika berubah. Tepat ketika terdengar sebuah suara dari tanah yang sedang dikeruk secara perlahan. Sebuah tiang dengan solar panel yang ada di atasnya kini terlihat tergeletak begitu saja di tanah. Tiang yang dibangun ketika makam itu ada kini seperti dicabut dengan paksa. Makam yang ada di dekatnya pun kini terlihat digali kembali, seperti ada seseorang yang masuk ke dalam sana dan menggali kembali makam tersebut di pagi itu. Tanah yang awalnya menutupi makam kini terlihat menumpuk dan mengotori jalan setapak yang ada di sebelahnya. Entah apa yang sedang dia lakukan. Namun, tepat ketika dia menggali kembali tanah tersebut, tiba-tiba, "Ari, kenapa kamu menggali lagi tanah itu?" Terdengar sebuah suara yang memanggil dirinya dari arah mes. Dan itu adalah Jajang yang melihat sebuah kekacauan di sana. Beberapa makam terlihat sudah tergali. Satu di blok C, satu di blok A, dekat gerbang depan, dan satu lagi di blok B. Blok C dan blok A nampaknya sudah tertutup kembali. Tanah-tanah yang awalnya digali pun dia kembalikan seperti semula. Namun galian itu masih terlihat karena
masih ada tanah-tanah yang masih berceceran di sekitar makam yang sudah digali sebelumnya. Entah apa yang dia lakukan, sehingga dia langsung menggali makam tersebut di pagi buta seperti ini. Namun, Ari nampaknya menghiraukan perkataan Jajang. Dirinya terus menggali makam itu hingga akhirnya dia menemukan papan-papan yang menutupi mayat yang ada di dalamnya. "Ari!" Jajang kembali berteriak, namun Ari masih fokus dengan apa yang dia gali. Bahkan kini, Jajang mempercepat langkahnya. Ketika Ari sedang membuka papan penutup itu dari makam tersebut, dia menarik papan yang terbuat dari kayu itu dengan sekuat tenaga. Bagian bawahnya yang masih tertutup oleh tanah membuatnya sedikit kesusahan atas apa yang sedang dia lakukan. Sehingga akhirnya, "Ari!" Jajang kini menahan pundak Ari yang sudah ada di dalam lubang. Dia tidak membiarkan Ari melakukan hal yang lebih dari ini. Jajang sudah mempunyai tanggung jawab akan pemakaman ini. Selepas bapak meninggal, membuat dirinya harus memastikan bahwa semuanya aman terkendali. Apa yang dilakukan Ari sepulangnya dari rumah Wawan tentu saja membuat Jajang marah di pagi itu. Apalagi kini Ari melepaskan tangan Jajang. Dia hanya menoleh ke arah Jajang sebentar dan kembali mengangkat papan kayu yang ada di dekatnya. Raut wajahnya terlihat sangat marah. Entah apa yang Wawan ceritakan kepadanya, namun yang pasti dia pasti tahu sesuatu sehingga dia melakukan hal tersebut. Aku yang pada saat itu bangun dengan kepalaku yang sedikit pusing atas mimpi yang aku alami. Akhirnya keluar mes setelah menemukan pintu mes yang terbuka lebar di pagi itu. Aku melihat Ari dan Jajang saling beradu pendapat di blok B pada saat itu. Mereka beradu argumen dengan wajah-wajah mereka yang penuh amarah. Apalagi nampak Ari yang sangat marah tiba-tiba mengangkat cangkul yang dia bawa. Dia seperti ingin menghantamkannya ke arah Jajang yang ada di depannya pada saat itu. Aku seketika berlari mencoba menghentikan apa yang sedang Ari lakukan di pagi itu. Terdengar dengan jelas di telingaku bahwa Ari benar-benar marah sehingga dia langsung menggali makam yang ada di sana. "Aku tahu kamu pasti marah, Jang. Tapi aku punya alasan tertentu. Aku harus memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Wawan itu benar. Karena kalau tidak, akan banyak orang lagi yang mati di tempat ini. Bahkan kamu, aku, atau si Ijal yang menyusul bapaknya," kata Ari dengan nada yang tegas. "Aku orang yang tidak percaya, Jang. Aku ingin memastikan bahwa omongannya benar. Aku ingin memastikan semuanya, sehingga aku paham atas apa yang aku lakukan di tempat ini. Apalagi, waktu semakin dekat, Jang. Aku tidak mau kita semua celaka." Ari menurunkan cangkulnya kembali. Jajang yang sepertinya tahu atas apa yang dikatakan Ari langsung terdiam dan membiarkan Ari menarik papan-papan itu dari dalam makam. Aku yang berlari dari mes tiba-tiba melihat mereka berdua terdiam tepat ketika Ari membuka semua papan-papan itu ke atas. Bahkan aku melihat berdua menggelengkan kepalanya seperti tidak percaya atas apa yang mereka lihat pada saat itu. Aku seketika menghampirinya, mencoba untuk bertanya atas apa yang mereka kerjakan di pagi buta seperti ini. Hingga akhirnya aku terdiam. Tepat ketika aku melihat sesosok mayat yang berlumuran darah ada di bawah sana. Kain kafan yang seharusnya putih kini bermandikan darah sehingga berwarna merah. Lalu tak lama kemudian Ari langsung membuka kain kafan itu secara perlahan. Dan terlihat ada sesuatu yang menempel di kain kafan tersebut. Sebuah kulit manusia terlihat menempel ketika kain kafan itu dibuka secara perlahan. Kulit yang kini membusuk sehingga meninggalkan tubuhnya tanpa kulit dan hanya daging dan tulang yang digerogoti oleh belatung pada saat itu. Seketika bau busuk pun menyeruak ketika kain kafan itu dibuka oleh Ari. Aku bahkan sampai mual ketika melihat pemandangan tersebut. Benar apa yang dikatakan oleh Wawan, bahwa ada sesuatu yang minta tolong ketika dia sedang berjaga pada malam itu. Lalu ketika dia muncul di hadapan Wawan,
kulitnya tiba-tiba mengelupas dengan sendirinya. Dan ini adalah kenyataan. Kulitnya benar-benar terkelupas, kata Ari yang menggelengkan kepala setelah melihat pemandangan yang mengerikan itu. Sebuah makam di Blok B, makam seseorang yang makamnya harus selalu menyala sehingga dipasangi lampu di atasnya. Kini kondisi mayatnya terlihat begitu mengerikan, seperti ada seseorang yang menyayat mayatnya dari dalam kubur sehingga kulitnya terkelupas begitu saja, meninggalkan dagingnya yang membusuk di dalam kain kafan itu, sehingga membuat tubuhnya kini tanpa kulit ketika sedang dikuburkan. Kenapa bisa seperti ini? Sekarang aku percaya akan hal tersebut, dan ini benar-benar mengerikan. Ari yang sedang berada di dalam lubang makam tersebut seketika melihatku ketika aku berdiri dekat Jajang pada saat itu. Lalu tak lama, dia berbalik ke arah Jajang dan berkata kepadanya, "Jang, kalau bisa, tutup gerbangnya dan bilang kalau kita tidak menerima kunjungan di hari ini. Karena ini sudah benar-benar parah, Jang. Jujur, aku tidak percaya dengan semua ini. Aku menganggap bahwa hal ini adalah sebuah dongeng semata. Namun sekarang aku percaya bahwa mereka tersiksa olehnya ketika mereka dimakamkan di tempat ini." Jajang terdiam sesaat. Dia hanya melihat Ari dengan tatapan yang tajam. Lalu tak lama kemudian, dia pun tiba-tiba berjalan meninggalkan kami berdua tanpa mengucapkan satu patah kata pun dan menutup pintu gerbang itu kembali. "Jal," tanya Ari pada saat itu, "kamu bilang bahwa ada hantu wanita buta yang menghantuimu pada malam itu. Aku akan memastikan kembali hal tersebut, dan tolong kamu bersihkan kembali makam ini dan tutup kembali seperti semula. Semuanya harus segera selesai. Aku takut semuanya terlambat. Aku telat menyadari akan hal tersebut, sehingga sekarang waktu kita tidak banyak. Aku tidak percaya akan hal ini. Aku jujur tidak percaya. Makanya, aku akan membuktikan lagi satu hal. Kalau dia bisa membuat mayat-mayat ini menderita." Ari tiba-tiba menyerahkan cangkulnya kepadaku pada saat itu. Lalu tak lama kemudian, dia berjalan ke arah Blok C, di mana di sana ada gudang penyimpanan yang menyatu dengan ruangan kelistrikan yang berada di dekat kamar mayat. Aku akhirnya menerima cangkul itu. Lalu tak lama kemudian aku melihat pemandangan mayat yang sedang dikubur di sana. Apa benar ini yang dilihat Wawan, sehingga dia meninggalkan dirinya? Gumamku. Aku seketika masuk ke dalam lubang makam tersebut. Lalu tak lama, aku langsung menutup hidungku dengan baju yang aku kenakan. Bau busuk dari mayat itu benar-benar menyengat, sehingga aku merasa sedikit pusing ketika aku menciumnya dari dalam sana. Aku memegangi kain kafan yang kini berwarna merah darah itu. Lalu tak lama aku menutupnya secara perlahan, sehingga tubuhnya pun kembali tertutup oleh kain kafan itu. Pikiranku melayang-layang ketika aku berusaha menutup kembali makam tersebut. Apakah ini ulah dari manusia yang ada di dalam mimpiku itu? Lalu apakah tulang kaki yang aku lihat di Blok D itu adalah tulang kaki dirinya yang tiba-tiba hilang di dalam semak-semak? Namun, aku masih tidak mengerti akan semua ini. Jajang dan Ari sepertinya menyimpan rahasia masing-masing, sehingga aku curiga dengan tindak tanduk mereka semenjak aku di sini. Apalagi Jajang sepertinya tidak bertanya apapun ketika dia menutup gerbang itu, seperti membiarkan apa yang sedang Ari lakukan di hari ini. Di tengah-tengah lamunanku, sambil aku menutup kembali makam tersebut, tiba-tiba aku dikejutkan oleh Jajang yang kembali dari gerbang. "Jal, kemana si Ari?" tanya Jajang. Aku yang fokus mengembalikan makam itu seperti semula, hanya menjawab atas apa yang aku ketahui pada saat itu. "Tadi dia ke ruang peralatan, lalu katanya mau ke Blok D, ke tempat hantu wanita itu suka muncul," kataku. Jajang menghela napas panjang. Wajahnya benar-benar marah. Tanpa menjawab dari pertanyaanku pada saat itu, dia langsung berjalan dan meninggalkanku di sana. Aku baru melihat Jajang marah seperti ini. Jajang yang biasanya tersenyum dan selalu menenangkan Wawan yang sering menggerutu,
tiba-tiba berubah secara drastis ketika Ari datang dan menggali beberapa makam yang ada di tempat ini. Butuh waktu beberapa saat hingga aku selesai untuk menutup kembali makam tersebut. Tiang penyangga solar panel yang memancarkan cahaya lampu yang ada di bawahnya pun aku pasang kembali pada saat itu. Aku berusaha membuat makam itu bersih seperti sebelumnya, karena aku takut apabila hal ini diketahui oleh keluarganya, maka kami semua akan terkena marah karena mereka sudah membayar mahal untuk dimakamkan di tempat ini. Kenapa semuanya mendadak kacau begini? Apakah mereka merasakan mimpi yang sama seperti apa yang aku alami? Atau Ari mengetahui sesuatu dari Wawan ketika melakukan hal tersebut? Aku menghela napas panjang. Seketika aku melihat pemakaman yang luas itu di sana. Terlihat dua makam yang seperti sudah digali kembali dan ditutup di blok A dan di blok C. Kedua makam itu adalah makam-makam tanpa nama yang aku kenal. Sebenarnya, apa yang terjadi di tempat ini? Lalu siapa orang yang di dalam mimpiku itu? Apakah dia penyebab dari semua ini? Gumamku. Pemakaman Bukit Indah kini tertutup oleh pengunjung. Beberapa keluarga yang datang untuk berziarah kini kembali lagi dan memutar arah setelah melihat pengumuman yang dibuat di pos depan di hari itu. Entah mereka akan laporan ke Pak Peri atau tidak perihal hal ini. Yang pasti ada hal yang lebih penting daripada kedatangan mereka ke pemakaman ini. Aku yang sudah menutup kembali makam di blok B seketika langsung berlari ke arah blok D. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ari sampai dirinya harus menggali makam-makam ini hanya untuk memastikan bahwa cerita Wawan itu benar. Dari kejauhan terlihat Jajang dan Ari berdebat hebat tentang apa yang terjadi di sana. Terlihat pula salah satu makam yang ada di blok D dia gali kembali. Jajang berusaha untuk menahan Ari pada saat itu, tapi Ari nampaknya tidak bisa menghentikan apa yang sedang dia kerjakan. Sehingga mereka berdua saling berdebat satu sama lain atas apa yang sedang mereka lakukan. Jajang memang tidak membiarkan Ari untuk membongkar kembali makam-makam yang ada di sana. Dia yang diberi tanggung jawab dari Pak Peri sebagai pengganti bapak, bertanggung jawab atas semua yang terjadi di pemakaman. Sedangkan Ari entah apa yang kini ada dalam pikirannya, karena ketika dia pulang dari rumah Wawan, sikapnya menjadi aneh sekarang. Aku berlari mendekati mereka berdua, dan aku berusaha untuk menengahi mereka atas apa yang terjadi di hari itu. Namun, ketika beberapa langkah lagi aku sampai kepada mereka, mereka berdua terdiam. Sesaat ketika Ari selesai menggali makam itu, kembali melihat sesuatu pemandangan yang mengejutkan. Wajah mereka nampaknya tidak percaya atas apa yang sedang mereka lihat. Bahkan, Jajang yang awalnya berdiri di atas makam, kini jongkok dan memastikan bahwa apa yang dilihatnya itu adalah sebuah kebenaran. Aku sekarang percaya bahwa cerita itu benar, kata Ari yang melihat isi makam itu lebih dekat. Isi dari makam itu nampak berantakan. Papan-papan penutup dari makam itu terlihat patah. Lalu kain kafan yang ada di dalamnya terlihat sudah sobek, seperti dirobek oleh sesuatu. Daging yang sudah menjadi tulang kini terlihat oleh mereka berdua, disertai oleh bau busuk yang menyengat, sehingga Jajang langsung menutup hidungnya pada saat itu. Aku yang kini mendekat secara perlahan, seketika langsung melihat apa yang sedang mereka lihat pada saat itu. Rasa merinding tiba-tiba menyeruak, tangan dan tubuhku tiba-tiba menggigil. Tepat ketika aku melihat tengkorak itu yang kini berwarna merah, wajahnya seperti menangis darah. Namun aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena wajahnya kini tinggal tulang belulang. Yang pasti, aku melihat noda darah yang menempel di tengkoraknya, seperti darah yang mengalir dari matanya yang kini menghilang. Ari seketika melihatku. Dia lalu berkata,
apa benar hantu wanita buta yang kamu lihat adalah jasad ini? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Mulutku seperti berat untuk mengucapkan sesuatu pada saat itu. Aku heran, kenapa jasad-jasad manusia yang dimakamkan di sini menjadi seperti ini? Siapa yang melakukan hal tersebut? Dan ada tujuan apa atas hal ini? Jajang, aku, Ari, seketika terdiam. Jajang yang awalnya berdebat hanya bisa terdiam sekarang. Dia hanya bisa melihatku dan Ari atas apa yang dia lihat. Mungkin bapakmu sudah mengetahui hal ini, Jal. Tiba-tiba Jajang yang terdiam langsung berkata seperti itu kepadaku. Seketika, aku yang kaget akan perkataan itu langsung membalasnya dengan spontan. Hah? Maksudnya? Tanyaku. Iya, dia tahu akan hal ini. Apa yang dia lakukan selama bekerja di sini. Semuanya saling berkaitan. Namun, bapakmu lebih menutup diri atas apa yang dia temukan di tempat ini. Dia tidak berani membongkar makam seperti yang dilakukan si Aris sekarang. Justru dia lebih memilih untuk menutup diri dan membiarkan para pegawai lain tidak tahu atas apa yang terjadi. Jawab Jajang dengan nada yang pelan. Hal ini sepertinya akan membuat Pak Peri marah. Dan kita bertiga bisa dikeluarkan dari pemakaman ini atas apa yang sudah kita lakukan. Karena ini adalah kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Kalau misalkan kerabat atau keluarganya tahu bahwa makamnya dibongkar, maka kita semua akan celaka. Di saat Jajang berkata seperti itu, tiba-tiba Ari memotong pembicaraan Jajang. Kita lebih baik seperti ini. Aku sudah tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Aku lebih baik dikeluarkan, namun aku akan datang kembali ke tempat ini, meskipun aku bukan pegawai lagi untuk menyelesaikan semuanya. Karena kalau tidak, semuanya yang bekerja di sini akan mati di tempat ini. Dan aku bertanggung jawab akan hal itu. Jajang tiba-tiba terdiam. Sorot matanya melotot tajam ke arah Ari. Begitu pula dengan Ari, dia seperti mengetahui sesuatu atas apa yang terjadi kemarin malam. Aku yang menjadi penengah di antara mereka tiba-tiba berkata pada saat itu. Maksudnya, gimana Ri? Tanyaku. Ari pun merubah pandangannya. Dia langsung melihatku dengan tatapan yang tajam. Tak lama kemudian, dia kembali jongkok lalu menunjukkan ke arah tengkorak yang ada di dekatnya. Lihat, jangankan manusia, orang-orang yang sudah mati saja, semuanya tersiksa. Apa kalian tidak sadar akan hal itu? Kamu, tiba-tiba Ari menunjuk ke arah Jajang. Apa yang dilakukan orang-orang sebelum kamu? Pak Acep, Eka, lalu orang-orang lain yang mati di tempat ini, mereka semua adalah orang yang mencari sesuatu yang ganjil. Sehingga akhirnya ketika mereka sudah tahu semuanya, mereka semua meninggal. Apa kamu sadar akan hal itu, Jang? Tanya Ari. Aku sudah memberitahumu, mereka itu bukan sekadar hantu. Mereka itu jiwa-jiwa yang ketakutan. Bahkan aku sendiri awalnya tidak percaya akan hal itu. Tentang cerita si Ijal, juga cerita Wawan. Hingga aku membuktikannya sendiri, bahwa apa yang aku lihat adalah kebenaran. Bentar, tiba-tiba Jajang memotong pembicaraan Ari. Dari mana kamu tahu bahwa Pak Acep, Eka, lalu orang-orang lain yang mati di tempat ini bukanlah sebuah kecelakaan, tapi karena mereka berkorban untuk mencari sesuatu di tempat ini? Aku tahu kamu adalah saudara Dayat, orang yang dulu menjadi penggali makam dan kini tidak bekerja lagi ketika Pak Acep meninggal. Tapi Dayat tidak sampai hafal tentang semua hal ganjil dan apa yang dia cari di pemakaman ini. Bahkan, Jajang nampak emosi. Dia seperti melihat ada sesuatu yang ditutupi oleh Ari pada saat itu. Dia tidak tahu orang-orang yang dulu meninggal di tempat ini. Yang dia tahu hanyalah kematian Pak Acep yang membuat dirinya merasa bersalah dan kabur dari pemakaman ini setelah Pak Acep meninggal. Ari kembali menatap Jajang. Dia hanya terdiam sebentar dengan tubuhnya yang sedikit terangkat. Tangannya dia kepalkan, seperti ingin memukul Jajang pada waktu itu. Tapi sepertinya dia tidak jadi melakukannya dan hanya menepis kedua tangan Jajang dengan salah satu tangannya. Plak! Kamu tidak perlu tahu. Aku, Dayat, dan orang yang mungkin tidak kamu ketahui sudah mencari hal ini sejak sekian lama, kata Ari dengan nada yang sedikit keras. Kamu, Pak Acep, juga orang-orang yang meninggal di tempat ini sudah seharusnya ikut campur akan hal ini.
karena mereka harus menanggung apa yang sedang mereka cari, yaitu sebuah kematian. Tiba-tiba, Ari langsung naik ke atas dan meninggalkan Jajang yang masih di dalam makam itu. Aku tidak peduli dengan regulasi kalian. Aku tidak peduli apabila aku dikeluarkan oleh Pak Peri atas apa yang aku lakukan. Yang pasti, aku ingin menjibak sebuah kebenaran yang tidak aku percayai selama aku bekerja di sini. Aku ingin menyelesaikan semuanya, karena kini aku percaya bahwa dia benar-benar ada di sini setelah melihat kedua mayat ini yang sedang menderita karenanya. Ari yang kesal atas apa yang dilakukan Jajang tiba-tiba langsung pergi meninggalkan kami berdua pada saat itu. Sedangkan Jajang kini hanya terdiam dan meratapi makam yang kini rusak akibat sesuatu yang tidak dia mengerti. Dia duduk seketika di sana, lalu tak lama dia bergumam sendiri seperti meratapi tengkorak itu yang terlihat menderita di sana. Aku harus menyelesaikan semuanya, Jal. Semua pengorbanan dari bapakmu akan sirna apabila aku tidak bisa menyelesaikannya, gumam Jajang pada saat itu. Dia memalingkan wajahnya ke arahku, dan dia menatap wajahku secara perlahan pada saat itu. Sekarang, sudah tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi, Jal. Sudah tidak perlu aku menutupi hal ini darimu, dari Wawan, bahkan dari Ari yang sudah mungkin mengetahui semuanya. Apa yang kamu lihat sebenarnya, aku sudah mengetahuinya. Namun aku lebih memilih seperti bapakmu, menyimpan semua rahasia itu sendirian. Bahkan, aku membiarkan Wawan berjaga di malam itu, karena aku tahu dia berani dan tidak sampai membuatnya kabur dari tempat ini. Tapi sepertinya hal itu di luar perkiraan, sehingga Wawan ketakutan atas apa yang terjadi semalam. Jajang kembali menunduk atas apa yang dia katakan. Dirinya terdiam, lalu tak lama dia kembali menatapku secara perlahan. Buku catatan bapakmu hanyalah satu dari catatan-catatan yang lain, Jal. Di kamarku ada pula buku dari orang-orang yang sudah meninggal di tempat ini. Mereka semua mencari misteri yang hingga saat ini belum dipecahkan. Dan hingga ketika bapakmu menjadi seorang pemimpin di tempat ini, dia mengetahui bahwa semua mayat di pemakaman ini ketakutan akan sesuatu, yaitu sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya terpisah, dan semua potongan tubuhnya dipisahkan satu sama lain dan disebar di seluruh tempat ini. Dia menjadi teror bagi seluruh mayat dan jiwa-jiwa yang masih berkeliaran di tempat ini. Dan itu yang sengaja bapakmu tutup-tutupi dari pegawai lainnya. Bapakmu sudah tahu bahwa dua potongan tubuhnya sudah diketahui, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena hal itu akan membuat dirinya dikeluarkan dari tempat ini. Sehingga dia lebih baik mencari beberapa potongan lainnya yang ada di tempat ini tanpa mengganggu dua potongan itu. Dia tidak ingin para pegawai lain tahu akan hal tersebut, dan hanya menuliskan hal itu di dalam sebuah buku tulis, selayaknya orang-orang yang sebelumnya meninggal di tempat ini karena mencari potongan tubuh itu. Aku juga mengetahui hal ini ketika aku dibebankan tanggung jawab sebagai pengganti Bapak. Di sana, aku menemukan catatan-catatan dari Bapak dan orang-orang yang terdahulu yang meninggal di pemakaman ini. Dan di sana, aku mempunyai kesimpulan bahwa itu adalah penyebab dari semua ini. Apalagi, Jajang kembali terdiam. Dia melihat kembali ke arah makam dan melihat tengkorak yang kedua matanya terdapat bekas darah yang sudah mengering. Setelah Ari membongkar dua makam di sini, aku semakin yakin bahwa apa yang terjadi di pemakaman ini adalah sebuah kebenaran. Sehingga aku harus mencari semua potongan itu dan membuang semuanya keluar dari pemakaman ini. Karena kalau tidak, akan ada korban lagi dari para pegawai dan mayat-mayat yang dimakamkan di tempat ini. Semilir angin yang berhembus ke arah pemakaman membuat pemakaman ini terlihat damai dan tenang ketika siang. Orang-orang yang berkunjung ke pemakaman ini tidak akan menyangka bahwa ada sebuah misteri gelap yang sedang terjadi di tempat ini di setiap malamnya. Aku dan Jajang sibuk menutup kembali makam di Blok D itu, sebuah makam yang sering muncul sesosok hantu wanita di waktu-waktu tertentu. Dan ketika hal itu terjadi, hantu wanita itu akan berubah menyeramkan menjadi sesosok hantu wanita buta. Aku baru sadar bahwa mungkin mimpi itu adalah kebenaran
Namun, mimpi itu tidak bisa menjadi sebuah petunjuk karena aku tidak mengetahui potongan tubuh itu dikuburkan. Apakah potongan tubuh itu ada di Blok D? Tepat ketika aku menemukan potongan kaki beberapa hari yang lalu yang ada di semak-semak yang lebat ini. Seketika, aku langsung berbalik dan mendekati semak-semak yang ada di sana. Sebelum akhirnya aku berkata kepada Jajang, "Jang, aku menemukan tulang kaki manusia di semak-semak ini beberapa hari yang lalu. Sepertinya salah satu potongan tubuh itu ada di semak-semak ini," kataku sambil menunjuk ke arah semak-semak tersebut. Di dalam mes pegawai, terlihat Ari sedang duduk di dalam kamarnya. Dia merapatkan kedua tangannya, lalu dia menunduk ke bawah sambil menopang kepalanya dengan kedua tangan yang dia rapatkan itu. Wajahnya nampak menangis. Terlihat tetesan air mata yang mengalir secara perlahan membasahi pipinya yang nampak kotor oleh tanah yang sudah dia gali. Tak lama, tetesan air mata itu menetes ke arah lantai. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu atas apa yang terjadi di pemakaman tersebut. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu atas apa yang terjadi di pemakaman ini. "Pak, Bu, sebenarnya Ari tidak percaya atas apa yang kalian katakan. Bahkan Dayat dan para kerabat yang sudah bekerja di sini tidak sanggup atas apa yang sedang mereka cari, sehingga mereka keluar dari tempat ini," katanya sambil menangis. "Kenapa leluhur kita jahat seperti ini, Pak, Bu? Kenapa dia menjadi aib bagi keluarga kita? Mungkin mereka semua sudah melupakan hal tersebut atas apa yang sudah leluhur kita yang sudah ada di sini selama hampir 100 tahun. Tapi kalau misalkan mereka tahu bahwa ini adalah perbuatan leluhur kita, tentu keluarga kita akan kembali dikucilkan seperti layaknya cerita-cerita dari kakek buyut, juga kakek yang berusaha mencari leluhur kita ini ke segala tempat untuk menebus kesalahan masa lalunya. Hingga akhirnya kita menemukannya di tempat ini, sebuah tempat yang menjadi pemakaman yang mewah ini." Ari masih menunduk. Dia seperti menyesal atas apa yang dia lakukan selama bekerja di tempat ini sekarang. "Kini aku percaya akan cerita itu. Aku percaya. Tapi bagaimana aku mencarinya sekarang? Karena malam yang sudah ditentukan tinggal beberapa jam lagi. Aku telat menyadari bahwa cerita kalian itu benar. Dan aku baru percaya ketika aku melihat kedua mayat itu yang tersiksa sekarang. Aku takut pemakaman ini menjadi gempar lagi. Bukan hanya karena para mayat yang tinggal di sini, tapi kita semua yang hidup akan menjadi korban atas leluhur kita yang mungkin masih dendam atas apa yang terjadi pada waktu itu." Ari hanya bisa menunduk. Dia tak kuasa menahan tangisnya pada saat itu. Terlihat di salah satu meja yang ada di dalam kamarnya, ada dua benda yang tersimpan di sana dengan tanah makam yang belum sempat dia bersihkan. Di sana terlihat sebuah kepala manusia yang terputus dengan kedua matanya yang terpejam. Wajahnya menghitam dengan rambutnya yang acak-acakan. Kepala manusia itu terlihat dibiarkan begitu saja disimpan di atas meja. Lalu di sebelahnya ada sebuah kresek hitam yang kotor dan berdebu. Entah apa yang ada di dalamnya. Yang pasti itu adalah salah satu potongan tubuh lainnya dari kepala yang ada di kamar Ari pada saat itu.